Di tengah tekanan yang didapatkan Netanyahu di dalam negeri, dengan dirinya harus dihadapkan dengan persidangan soal kasus korupsi. Pemimpin Israel ini memilih untuk melakukan tindakan besar. Setelah mendorong Amerika Serikat untuk bersama melakukan serangan ke Iran, Israel akhirnya dilaporkan akan melakukan serangan. Dengan laporan terpercaya menyebut bahwa mereka sudah sepenuhnya siap. Amerika Serikat yang sudah diberitahu rencana Netanyahu pun langsung meminta beberapa personilnya untuk menjauh dari Asia Barat. Sebaliknya, Iran yang memahami bahwa Israel serius untuk menyerang mereka, kini tengah siaga penuh dengan jet-jet tempur hingga penangkal rudal. Lantas seperti apakah tensi ini semakin memanas? Apa tanggapan Iran soal Israel yang sudah siap menyerang mereka? Inilah rangkuman selengkapnya. Baru-baru ini media Amerika Serikat seperti CBS News dan Reuters melaporkan bahwa Intel Amerika Serikat telah memperingatkan jika saat ini Israel sudah mempersiapkan operasi militer terhadap fasilitas nuklir Iran, meskipun belum ada persetujuan resmi dari Amerika. Laporan menyebut bahwa jika diplomasi nuklir gagal, Israel akan bergerak secara mandiri untuk menghentikan program nuklir Iran. Seperti kita tahu, hingga saat ini, negosiasi nuklir Amerika Serikat-Iran yang berlangsung di Oman masih belum menemui titik terang. Iran masih mempertahankan diri meski mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat. Iran percaya bahwa tak ada yang boleh menekan mereka. Dan itu membuat dalam beberapa pekan terakhir, Intel Amerika Serikat mendapati Israel memperkaya kesiapan militer mereka. Pasukan dan pengintaian aktif bergerak di dekat target Iran. Netanyahu jelas gak main-main. Di tengah tekanan dalam negeri yang ia dapatkan, Perdana Menteri Israel ini seolah ingin menciptakan situasi darurat, hal yang dilakukan untuk mempertahankan posisinya. Mendapati rencana Israel untuk menyerang Iran pada 11 hingga 12 Juni 2025, Amerika Serikat dilaporkan menarik sebagian personel non-esensial dari wilayah Timur Tengah seperti Irak, Bahrain, dan Kuwait. Penarikan ini sendiri tak terlepas dari antisipasi Amerika terhadap serangan balasan Iran terhadap sejumlah lokasi Amerika di negara Timur Tengah. Departemen Luar Negeri memerintahkan pejabat pemerintah yang tidak dalam keadaan darurat untuk meninggalkan Irak. Dan Pentagon telah mengizinkan anggota keluarga militer untuk secara sukarela meninggalkan lokasi di seluruh Timur Tengah. Israel sendiri menargetkan fasilitas nuklir Natanz, Fordow, Isfahan, dan reaktor Arak. Israel dilaporkan telah memetakan target utama di fasilitas pengayaan dan penyimpanan uranium Iran. Sebagai info, fasilitas nuklir Iran berbeda jauh di bawah tanah dan dijaga dengan sangat ketat. Dan menurut analisis berbagai pakar, Israel tak akan mampu menjangkaunya secara efektif tanpa bantuan dari Amerika untuk melakukan pengisian bahan bakar dan amunisi di udara. Dengan jarak yang jauh, pesawat tempur Israel harus menempuh 2.000 km melalui wilayah Iran. Ini adalah tantangan besar logistik dan navigasi. Sekali lagi, banyak fasilitas nuklir Iran berada dalam gua dan bunker yang dalam, seperti di Natanz dan Fordow, sehingga serangan memerlukan bunker buster besar. Dan pada akhirnya, tanpa Amerika Serikat, analisis menyatakan Israel hanya bisa melancarkan serangan terbatas yang hanya bisa merusak sementara program nuklir Iran. Sebaliknya, Iran sendiri cukup percaya diri untuk melawan serangan Israel. Iran mengoperasikan sistem pertahanan udara Thor M1 dan S-300 dari Rusia. Dan untuk serangan balik, Iran memiliki sistem misil ofensif. Mereka memiliki stok besar misil balistik dengan jangkauan kurang lebih 2.000 km, termasuk yang terbaru, misil MRBM, seperti Qasem Basir yang presisi tinggi dan Fatah 1 hipersonik. Iran sendiri sudah pernah menguji tembakan misil ke Israel, di mana saat itu 200 misil menghantam Israel dengan presisi yang memperingatkan akan jadi ancaman Israel dan basis Amerika Serikat di Timur Tengah. Israel was warned it was coming, but this was Iran's revenge. Almost 200 ballistic missiles raining in across the country.
Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. As people ran for shelter. With the Iranian missiles traveling 2,000 kilometers in only around 12 minutes, Israel's defense system was at full stretch. Reaksi Iran, Amerika, dan Israel. Saat ini sendiri, Trump menyatakan berkali-kali bahwa ia lebih memilih kesepakatan nuklir terverifikasi dengan Iran daripada serangan militer yang melibatkan Israel. Meski tak melarang Israel secara mutlak, ia menegaskan akan memberi tekanan diplomatik agar mendukung solusi damai dulu. Trump menyebut, "Saya tidak membuat mereka merasa nyaman, tapi saya katakan saya lebih suka kesepakatan daripada bom yang dijatuhkan." Di sisi lain, Trump tak sepenuhnya menghapus opsi militer. Ia tetap mempertahankan kebijakan maximum pressure, mengancam sanksi dan opsi militer jika Iran tak patuh. Dalam hal ini, Trump memposisikan dirinya sebagai mediator yang mengedepankan diplomasi, namun tetap memegang kartu militer sebagai ancaman cadangan. Sementara itu, Iran sejauh ini masih menolak proposal Amerika Serikat sambil bersiap mengajukan counter proposal dengan masih mempertahankan opsi pengayaan uranium hingga tingkat tertentu. Pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, juga mengkritik pendekatan Trump sebagai bullying. Ia pun dengan tegas menolak perintah Amerika Serikat Israel, tapi tidak menutup pilihan diplomasi asalkan benefitnya sebanding. Dan soal ancaman pada mereka, Iran memperingatkan akan melakukan balasan besar jika diserang, termasuk kemungkinan menargetkan fasilitas Israel atau bahkan Amerika Serikat regional proxies. Situasi saat ini mirip jalan di atas dua jalur. Diplomasi yang berjalan lagi sejak April 2025, tetapi disertai ketegangan militer yang real. Dengan Israel masih menyiapkan opsi serang, Iran menyiapkan opsi balas. So, waktu dan hasil kesepakatan nuklir akan menentukan apakah ancaman militer dihindarkan. Jika diplomasi berhasil, Israel tertahan. Jika gagal, eskalasi tetap sangat mungkin terjadi, with likely regional repercussions. Kekuatan Iran dan Israel. Jika mengacu pada data Global Firepower, kekuatan Iran dan Israel sendiri sejatinya cukup seimbang. Iran menempati posisi 16 dan Israel ada di posisi 15. Soal perbandingan kekuatan, Israel mungkin unggul dalam hal anggaran dan jet-jet tempur yang lebih modern dari Iran. Namun, Iran memiliki keunggulan dalam hal drone tempur dan juga rudal balistik, di mana mereka memiliki banyak drone kamikaze yang sudah terbukti di perang Ukraina-Rusia, hingga rudal balistik yang presisi ke Israel. Nah, jika pertempuran itu benar-benar terjadi, Israel mungkin memiliki keunggulan di kekuatan udara yang superior dan presisi dengan kekuatan cyber, intelijen, dan kemampuan hit and run. Sebaliknya, Iran memiliki jumlah pasukan dan rudal balistik massal yang bisa menjangkau seluruh area Israel yang jauh lebih sempit dari Iran. Iran juga berpotensi membuka multiple fronts lewat milisi di Lebanon, Yaman, dan Irak. So, melihat hal itu tidak mudah. Israel bisa menyerang dan merusak fasilitas penting Iran, seperti reaktor nuklir, radar, dan lain-lain. Mereka tidak cukup kuat untuk menginvasi dan menjatuhkan Iran. Terlalu jauh, medan sulit, dan dukungan milisi Iran besar. Israel mungkin menang di udara, tapi Iran bisa melumpuhkan infrastruktur Israel lewat serangan rudal massal dan proksi. Pada akhirnya, ketika diplomasi tak kunjung menemukan jalan damai, dan ketika pemimpin seperti Netanyahu berada di ujung tekanan, pilihan akhirnya adalah perang. Israel mungkin percaya diri bahwa mereka bisa menyerang dengan presisi, menargetkan jantung program nuklir Iran. Namun, Iran bukan musuh kecil. Mereka bisa membalas dengan rudal balistik dan armada drone besar yang mengguncang keyakinan bahwa kemenangan bisa diraih dengan cepat. Amerika pun mundur perlahan, menarik warganya menjauh dari garis api, sembari Presiden Trump berupaya menahan petaka lewat jalur negosiasi. Tapi saat peluru sudah dilepaskan, negosiasi hanya dibisikkan di tengah dentuman ledakan. Perbandingan kekuatan pun berbicara jelas. Israel unggul di udara, di teknologi, di presisi. Tapi Iran unggul dalam jumlah, wilayah, dan milisi yang siap membuka front baru dari Lebanon, Yaman, hingga Irak.
Ini bukan perang biasa, ini potensi awal dari konflik regional besar-besaran. Dan jika dunia tak segera bertindak, bisa jadi babak selanjutnya bukan hanya Iran lawan Israel, tapi dunia terseret ke jurang yang lebih gelap.